melakukan gebrakan dengan mendatangkan Antonio Conte sebagai nahkoda anyar. Pelatih asal Italia ini langsung mengusung ambisi menyaingi duo Milan dalam perebutan gelar juara. Demi mewujudkan ambisi ini, sang pelatih siap membangun fondasi tim teranyar dengan mendatangkan banyak bintang. Mulai dari Alessandro Buongiorno, Rafa Marin, hingga Leonardo Spinazzola. Romelu Lukaku, Lee Kang-in, dan Billy Gilmour juga berpotensi datang untuk menambah kekuatan. Bagaimanakah kekuatan baru Napoli di bawah asuhan Antonio Conte musim depan? Gebrakan besar dengan menunjuk Antonio Conte. Napoli kesulitan mencari pengganti Luciano Spalletti yang hengkang ke timnas Italia pasca meraih gelar Scudetto. Manajemen Partenope tercatat kerap bergonta-ganti pelatih sebanyak 3 kali. Mulai dari Rudi Garcia, Walter Mazzarri, sampai Francesco Calzona. Ketiga pelatih ini hanya bertahan selama kurang lebih 4-5 bulan selama memimpin Partenope. Kepindahan Spalletti berpengaruh besar terhadap performa Napoli di musim lalu. Skuad Partenope gagal mempertahankan gelar Scudetto setelah terseok-seok di peringkat 10 klasemen Serie A. Manajemen pun telah mengambil pelajaran dari kegagalan Napoli di musim lalu. Partenope enggan terburu-buru menunjuk pelatih anyar dengan melakukan kualifikasi yang ketat. Beberapa nama calon pelatih sudah dipersiapkan oleh manajemen. Mulai dari Vincenzo Italiano dari Fiorentina, Francesco Farioli dari OGC Nice, hingga Rafael Palladino dari AC Monza. Namun, para penggemar menuntut manajemen untuk bersungguh-sungguh dalam mencari pelatih. Alhasil, 3 kandidat pelatih beken sudah dipersiapkan oleh manajemen. Partenope turut mengincar Stefano Pioli, Gian Piero Gasperini, hingga Antonio Conte. Pada akhirnya manajemen menjatuhkan pilihannya kepada Antonio Conte yang masih menganggur. Mantan pelatih Inter Milan ini langsung menjadi pelatih dengan gaji termahal di Serie A. Conte bakal mengantongi upah per musimnya sebesar 6,5 juta euro atau 11,5 miliar rupiah. Jumlah ini melampaui Simone Inzaghi yang hanya mendapat gaji sebesar 5,5 juta euro. Manajemen langsung menargetkan Conte bisa membawa Napoli lolos ke Liga Champions. Antonio Conte adalah pelatih top, seorang pemimpin yang bagus. Dia terkenal ampuh membangun ulang fondasi sebuah tim dari awal. Maka nggak heran Conte bisa membawa Napoli bermain di UCL. Sang pelatih langsung mengusung target tinggi di tahun pertamanya mengasuh skuad Partenope. Mantan pelatih Chelsea ini ingin membawa Napoli kembali bersaing di perebutan gelar juara. Bahkan, Conte langsung sombong dengan ucapan manisnya. Pelatih asal Italia ini mengaku kalau dirinya sebagai orang yang paling tepat untuk membawa Napoli ke jalur kejayaan. Kami mencoba untuk memaksimalkan keuntungan. Saya merupakan orang yang tepat untuk membangun fondasi tim. Target kami bersaing ke perebutan gelar juara dan bersaing di Liga Champions, ucap Conte. Tekad untuk membangun fondasi yang kuat sudah dimulai sang pelatih pada musim panas kali ini. Pelatih 54 tahun ini sadar kalau para pemain inti sudah mulai mengalami penurunan performa. Maka dari itu, Conte mengaku tidak keberatan jika harus kehilangan Victor Osimhen. Penyerang asal Nigeria ini diketahui sedang menjadi incaran utama Paris Saint-Germain. Selain itu, sang pelatih juga sudah kehilangan Piotr Zielinski yang menyeberang ke Inter Milan. Maka dari itu, dirinya sudah mendatangkan beberapa pemain anyar di bursa musim panas. Sebut saja ada Alessandro Buongiorno yang didatangkan dengan mahar 35 juta euro. Kemudian ada Rafa Marin yang didaratkan seharga 12 juta euro dari Real Madrid. 2 nama lain berhasil didatangkan secara gratis, yaitu Leonardo Spinazzola dan Matija Popovic. Meski begitu, Conte masih bergeliat untuk mengamankan beberapa pemain baru. Nama-nama mentereng sudah dikaitkan dengan skuad Partenope untuk diamankan pada musim ini. Lee Kang-in. Lee Kang-in bakal menjadi salah satu tambahan yang sangat berguna bagi kedalaman skuad Antonio Conte. Gelandang 23 tahun itu memiliki permainan yang luar biasa di lini tengah.
Sang gelandang pun sedang dikaitkan dengan kepindahannya ke Napoli. Pasalnya, pasukan Partenopei ingin memasukkan nama Kang In ke dalam transfer Victor Osimhen ke Paris Saint-Germain. PSG memang ingin mendatangkan Osimhen dari Napoli tapi selalu gagal sejak tahun lalu. Terbaru, Napoli menolak tawaran Les Parisiens kepada Osimhen yang gak lebih dari 80 juta euro. Diketahui, Napoli menginginkan kepindahan Osimhen dengan mahar 110 juta euro. Namun, si biru saat ini sedang mencoba memberikan Osimhen dengan penawaran harga 90 juta euro ditambah Lee Kang In. Namun PSG pun menolak karena berniat untuk mempertahankan sang gelandang. Pasalnya Les Parisiens berani menolak tawaran 70 juta euro dari klub lain untuk Kang In. Sang pemain sendiri mampu tunjukkan kualitasnya sebagai gelandang pada musim lalu. Pemain asal Korea Selatan ini sukses tampil di 36 laga bersama pasukan Les Parisiens. Ex-RCD Mallorca itu bahkan mampu cetak 5 gol dan 5 assist untuk PSG. Luis Enrique pun langsung memberikan pujian atas penampilan memukaunya bersama pasukan biru merah. Lee Kang In adalah pemain yang sangat atraktif di mata fans karena dia selalu bekerja keras. Dia punya ambisi yang besar. Hal tersebut sangat penting karena membuatnya selalu ingin berkembang. Romelu Lukaku. Romelu Lukaku menjadi salah satu bomber hebat yang diincar Napoli sebagai pengganti Victor Osimhen. Ujung tombak asal Belgia ini merupakan pemain yang didambakan oleh Antonio Conte. Lukaku menjadi salah satu permintaan pertama Conte ketika menjadi pelatih anyar Napoli. Antonio Conte mempercayai kualitas Lukaku akibat pernah bekerja sama di Inter Milan. Sang bomber pun telah memilih Napoli sebagai opsi klub barunya di musim depan. Lukaku bertekad ingin kembali dilatih oleh Antonio Conte bersama pasukan si biru. Pasalnya AS Roma enggan untuk membeli Lukaku secara permanen dari Chelsea. Sementara The Blues sudah nggak membutuhkan jasa striker 31 tahun itu. Bahkan, media Sky Sport Italia mengatakan Lukaku sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Napoli. Mantan pemain Everton ini dikabarkan siap menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun. Sang pemain juga rela bayaran gajinya dipotong demi memuluskan kepindahan. Sebagai informasi, Lukaku rela digaji sekitar 6 juta euro saja dari 11 juta euro yang didapatkannya di Chelsea. Meski begitu, Napoli dengan Chelsea belum menemukan kesepakatan transfer pemain tersebut. Alasan Napoli dan Conte tertarik juga karena Lukaku sukses mencetak 21 gol untuk AS Roma pada musim lalu. Kehebatan sang bomber pun sudah diakui langsung oleh Daniel De Rossi selaku pelatih AS Roma. Kita cenderung menilai seorang striker berdasarkan jumlah golnya. Tapi dia berjuang keras, melakukan semua yang saya ingin lihat darinya, kata Rossi. Billy Gilmour. Billy Gilmour jadi salah satu pemain yang digadang akan melengkapi kepingan di sektor gelandang. Napoli sangat serius untuk mengincar ex-gelandang Chelsea itu. Kehadiran Gilmour bakal membuat si biru memiliki suksesor Piotr Zielinski sebagai gelandang serang. Pasalnya, Zielinski baru saja hijrah ke Inter Milan dengan status bebas transfer. Napoli pun sudah memberikan penawaran pertamanya senilai 9,5 juta euro kepada Brighton. Namun, tawaran tersebut ditolak mentah-mentah akibat dinilai terlalu rendah. Pasukan si biru sedang bersiap untuk mengajukan penawaran keduanya untuk Gilmour. Sang gelandang memiliki valuasi transfer senilai 18 juta euro. Kehebatan sang gelandang sangat dibutuhkan pasukan biru langit untuk bersaing di Serie A musim depan. Pasalnya Gilmour memiliki skill multitalenta yang bisa bermain di banyak posisi. Gelandang bertahan, tengah, serang, hingga kanan bisa ditempati oleh pemain 23 tahun ini. Hal ini akan mempermudah Antonio Conte dalam merotasi para pemainnya. Performa apik sang gelandang sudah pernah diakui Roberto De Zerbi selaku mantan pelatih Brighton. De Zerbi mengakui kalau Gilmour merupakan salah satu pemain penting di dalam timnya. Billy Gilmour merupakan salah satu pemain kami yang mampu bermain dengan level yang lebih tinggi. Pencapaian kami juga menjadi lebih baik dari musim-musim sebelumnya berkat kehebatan sang pemain, kata De Zerbi. Dengan siasat besar Antonio Conte datangkan banyak pemain hebat.
Akankah Napoli mampu mengulang masa kejayaannya untuk meraih gelar?